Wow, ini luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang beberapa keutamaan membaca Al-Quran atau fadilah Al-Quran. Tonton video ini sampai selesai. Baik, fadilah Al-Quran yang pertama yaitu mendapat syafaat di hari kiamat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu mendapatkan pahala berlimpah. Wow, ini luar biasa sekali. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah orang yang membaca Al-Quran mulutnya bau harum. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya lezat dan tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yaitu bersama para malaikat. Hadis ini juga sangat eksplisit menyebutkan tentang orang yang membaca Al-Quran, yaitu dijanjikan akan ditempatkan bersama para malaikat. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya yaitu diberi pahala per huruf. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Tentang fadilah membaca Al-Quran adalah meningkatkan derajat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran. Dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kaum yang lain. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Keutamaan Al-Quran selanjutnya adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Keutamaan Al-Quran berikutnya yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
membaca dan mengkhatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi beberapa fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Amalkan ini, dan yang terpenting share video ini agar menjadi amal jariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.